Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 2 Samuel 5 ayat 1-3 saya bacakan. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Ini adalah peristiwa di mana Daud menjadi raja atas Israel. Dan peristiwa ini terjadi setelah beberapa tahun, puluhan tahun lamanya dari Daud diurapi raja di dalam 1 Samuel 16. Waktu Daud diurapi menjadi raja, itu diurapi oleh Allah. Tetapi realisasinya Daud menjadi raja di dalam 2 Samuel ayat 5. Daud diakui oleh seluruh bangsa Israel. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk menjadi raja ada 2 pengakuan, ada 2 proses yang harus dialami, yang harus terjadi. Yang pertama adalah raja itu harus diurapi oleh Allah. Dan peristiwa yang kedua atau proses yang kedua adalah raja itu harus diakui oleh yang akan diperintah. Dalam hal ini bangsa Israel. Bangsa Israel baru mengakui Raja Daud sebagai raja mereka jauh dari peristiwa di 1 Samuel 16 tersebut. Dan hal ini terjadi atau menjadi contoh bagi kita bahwa untuk menerima Tuhan Yesus sebagai raja, ini juga butuh pengakuan dari kita. Allah sudah menentukan Tuhan Yesus menjadi raja di atas segala raja. Dan ketika Tuhan mengangkat Tuhan Yesus menjadi raja di atas segala raja, ini tidak langsung menjadi raja kita. Akan tetapi kita butuh ada pengakuan. Jadi Allah mengurapi, manusia menyambut dan menerima. Seperti Raja Daud, Allah mengurapi, Raja Daud disambut oleh orang Israel dan diterima. Ini baru sah raja itu memerintah atas bangsa tersebut. Demikian juga dengan kita. Allah mengurapi Yesus menjadi raja. Akan tetapi kalau kita tidak mengakui dia sebagai raja, maka dia belum sah menjadi raja kita. Dengan cara apa dia menjadi raja kita? Kesatu, dengan mengakui. Roma 10 ayat 10 katakan bahwa jika kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, maka itu baru sah gitu. Jadi kita menerima dia sebagai raja, percaya dalam hati kita dan menerima atau mengakui dengan mulut kita, maka dia menjadi sah. Percaya dalam hati ditunjukkan dengan apa? Dengan taat terhadap segala perintahnya. Maka itu raja memerintah atas hidup kita, kita taat kepada raja yang memerintah kita. Kita percaya dan mengaku itu dengan mulut. Jadi ketika ada orang, ya kita menunjukkan bahwa kita anak Tuhan. Kita mengakui melalui tutur kata kita. Ya, saya orang Kristen, saya murid Yesus. Ya, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita menyambut urapan Allah atas Yesus menjadi raja. Kita sambut dia menjadi raja kita dengan mengaku, kemudian dengan percaya dan melakukan perintahnya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mengakui dia sebagai raja kita, bukan hanya di mulut, tapi juga dengan perilaku kita. Taat terhadap seluruh perintahnya. Seperti bangsa Israel mengakui Daud dan taat terhadap perintah-perintah Daud. Tuhan tolong kita semua, Yesus adalah raja kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mengakui Engkau sebagai Raja kami. Dan sebagai buktinya, kami percaya dalam hati kami dan kami akan melakukan segala perintah-Mu Tuhan. Engkau yang adalah Raja kami, yang sudah ditunjuk oleh Allah yang kami percayai. Dan kami akan mengakui Engkau Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami taat perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Aktivitas-aktivitas mereka yang akan mereka kerjakan sepanjang hari ini Tuhan, Engkau memberi hikmat mengurapi. Engkau menolong mereka Tuhan melakukan segala sesuatunya itu. Engkau menjaga, melindungi, Engkau menyertai, memberkati Tuhan.
Kau jauhkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, virus, bakteri. Apapun yang mereka kerjakan bersamamu Tuhan, Engkau akan membuat berhasil dan Kau akan menjauhkan mereka dari orang-orang yang ingin berniat jahat dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Tuhan juga jauhkan dari virus corona ini. Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan, pertahanan tubuh yang kuat. Tuhan, terima kasih untuk berkat rahmat kasih karunia-Mu. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.